Halo Sobat Praktek Virtual, jumpa lagi di channel ini. Di kesempatan ini kita akan belajar dasar-dasar dari Spectrum Analyzer. Sebelumnya apa itu Spectrum Analyzer? Spectrum Analyzer adalah suatu alat atau instrumen yang kita gunakan untuk mengamati spektrum dari suatu sinyal. Bedanya dengan osiloskop yang kemarin, kalau dengan osiloskop kita bisa mengamati sinyal, dan bentuknya bisa kita lihat, apa itu sinus, kotak, gigi gergaji, dan sebagainya. Tapi dengan spectrum analyzer, kita hanya bisa mengamati spektrum-spektrum dari sinyal tersebut. Tidak bisa mengamati bentuk dari sinyal tersebut. Dan di spectrum analyzer nanti, sumbu mendatar atau sumbu X-nya adalah domain frekuensi, sedangkan sumbu vertikal atau Y-nya merupakan besaran daya. Dan yang perlu kita ingat nanti, di spektrum analyzer ini, besarnya daya direpresentasikan dengan dB miliwatt. Jadi nanti kalau nilainya negatif, bukan berarti dayanya itu di bawah 0, tapi kalau kita konversikan ke watt, nilainya akan menjadi positif. Demikian ini penjelasan singkat masalah spektrum analyzer. Selanjutnya, bagaimana cara pengoperasiannya? Kita ikuti video ini. Oke, sekarang kita sedang berhadapan dengan spektrum analyzer, mereknya Agilent, tipenya E4403B, dan dia bisa melihat spektrum dari sinyal mulai 9 kHz hingga 3 GHz. Ini nanti tombol powernya. Kemudian input dari sinyal yang akan kita amati nanti kita masukkan ke terminal input ini. Kemudian di layar spektrum bisa kita amati beberapa parameter. Jadi sebelumnya layarnya ini terbagi menjadi beberapa divisi. Dari kiri ke kanan ini terbagi menjadi 10. Kemudian dari atas ke bawah juga terbagi menjadi beberapa 10 divisi. Waktu kita nyalakan spektrum, dia akan mencari maksimum ring. Sehingga kalau kita amati di layar, startnya 0 dan stopnya 3 GHz. Yang perlu kita amati dan kita cermati dalam pengenalan di spektrum analyzer ini adalah center frekuensi, start frekuensi, dan stop frekuensi. Untuk sementara itu dulu. Start frekuensi adalah ujung paling kiri layar spektrum. Stop frekuensi adalah ujung paling kanan spektrum analyzer. Center frekuensi adalah tengah-tengah layar. Dan antara start sampai stop frekuensi ini disebut dengan span atau lebar layar. Jadi lebar layar dari spektrum analyzer bisa secara mudah kita hitung dari stop frekuensi dikurangi start frekuensi. Kemudian garis ini yang semacam rumput, nanti kita anggap saja ini sumbu X-nya dan domainnya adalah frekuensi. Itu adalah noise lantai atau floor noise. Ini noise internal dari spektrum analyzer-nya. Jadi tidak bisa kita mendapatkan suatu garis lurus semacam di osiloskop yang kemarin. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah merepresentasikan daya dari spektrum sinyal yang akan kita amati. Satuannya nanti adalah dB miliwatt. Kemudian ada beberapa parameter yang perlu kita amati. Di sini ada ref 0 dBm. Maksud dari kalimat ini adalah referensi sama dengan 0 dBm. Apa referensi itu? Referensi adalah
garis paling atas dari layar spektrum analyzer ini. Kalau referensinya 0 berarti garis paling atas ini adalah 0 dB miliwatt. Kemudian garis bawahnya berapa? Kita lihat lognya. Kalau lognya 10 dB, maka setiap turun satu garis, turun 10 dBm. Jadi kalau referensinya ini kebetulan di sini angkanya 0, maka ini 0 dBm. Garis bawahnya adalah karena lognya 10, maka minus 10 dBm. Garis berikutnya minus 20 dBm. Begitu sampai ke bawah. Ini nanti perlu kita hitung saat menentukan berapa frekuensi dan berapa daya dari sebuah spektrum sinyal yang kita amati. Sekarang kita coba akan menginputkan sinyal sinus sebesar 2 MHz dari spektrum analyzer. Jadi sinyal sinus 2 MHz, amplitudonya kita set 400 mV peak to peak. Kita inputkan ke spektrum pakai kabel BNC. Untuk mengamati sinyal, yang perlu kita atur adalah layar dari spektrum analyzer. Jangan sampai kita mengamati sinyal yang kecil dengan ring yang besar, nanti sulit untuk kebaca, atau mengamati sinyal besar dengan ring yang kecil, pasti nanti juga tidak terbaca. Sehingga yang paling enak kalau kita mengamati sinyal tunggal, spektrumnya kita taruh di tengah-tengah layar. Misalnya nanti tadi ini kita mengamati sinyal 2 MHz, kalau bisa kita atur 2 MHz itu di tengah layar. Kita atur misalnya start frekuensi ini, kita masukkan 0 Hz, kemudian stop frekuensi, supaya 2 mega di tengah-tengah layar, stopnya kita atur menjadi 4 MHz. Misalnya kita masukkan di sini, kita tekan stop frekuensi, nanti di layar akan muncul stop, berarti ini bisa kita edit 4, satuannya kita pilih di layar megahertz. Nampak satu spektrum di layar. Apa betul ini spektrum sinyal yang kita amati? Mari kita hitung. Pertama, start 0 Hz, stop 4 MHz. Dari sini, maka span atau lebar layar adalah 4 MHz, yaitu stop dikurangi start frekuensi. 4 MHz ini dibagi menjadi 10 kotak, 10 divisi. Sehingga satu kotaknya ini 4 mega dibagi 10, yaitu 400 kHz. Sekarang kita hitung. Kalau di sini 0, maka satu kotak ini adalah 400 kHz. Dua kotak 800 kHz. Tiga kotak 1200 kHz atau 1,2 MHz. 4 kotak 1,6 MHz. 5 kotak berarti 2 MHz. Jadi benar ini adalah spektrum sinyal kita, yaitu 2 MHz. Kalau kita hitung dari spannya tadi. Kemudian berapa daya yang kita tangkap ini? Mari kita hitung. Referensinya ini 0. Berarti garis paling atas ini 0 dB miliwatt. Lognya 10. Berarti turun satu kotak turun 10 dB miliwatt. Nah, ini ujung dari spektrum ini di kotak keberapa dari atas? Kalau ini 0, maka turun minus 10, turun lagi minus 20, dan ini kira-kira di antara
garis ke-3 dan ke-4 dari atas. Sehingga kira-kira itu level dayanya adalah minus 25 dB miliwatt. Begitu cara menghitung frekuensi dan daya dari spektrum sinyal yang kita tangkap. Selain itu, bisa kita menggunakan marker. Di sini ada marker, kita tekan. Nah, ini bisa kita jalankan. Ada satu titik kecil ini. Nah, kata-kata marker ini menunjukkan posisi di mana marker kita berada. Untuk mengamati puncak dari spektrum sinyal yang kita amati, kita bisa menggeser knob ini sehingga markernya pas di ujung spektrum. Nah, ya seperti ini. Sekarang bisa kita amati dari marker ini, spektrum yang kita amati adalah 1,99 mega, level dayanya minus 25,4 dB miliwatt. Itu cara kedua kita mengamati spektrum. Yang pertama tadi kita hitung per divisi, yang kedua kita menggunakan tombol marker, kemudian yang ketiga untuk memudahkan kita mengamati puncak spektrum yang kita amati, kita bisa menggunakan peak search ini. Dengan peak search otomatis dia akan mencari puncak tertinggi dari spektrum yang sedang kita amati. Dia otomatis langsung mencari atasnya dan di layar tampak bahwa yang kita amati adalah 1,99 MHz dengan level daya minus 25 dB miliwatt. Jadi mungkin saja ada perbedaan antara sumber sinyal dengan spektrum yang kita amati. Demikian pengenalan kita secara singkat seputar instrumentasi spektrum analyzer. Dengan banyak berlatih dan belajar, maka kita akan bisa lebih mahir dalam mempergunakan setiap instrumentasi yang ada di laboratorium. Selamat belajar, tetap berlatih, dan semangat!